bola liar. Dia opini-opini dia harus dilawan, saudara. Kenapa? Karena dia punya banyak followers, punya banyak pengikut. Hati-hati sama Abu Bangsat Al-Tololi ini. Aku bingung. Ingat bahwa Mas Tejo pernah bilang bahwa hidup ini semuanya acting ya. Bahkan kata Mas Tejo juga acting. Dan saya jadi yakin ganasnya Mas Permadi ini acting juga kayaknya ya. Nah, tak doain mudah-mudahan imanmu juga bukan acting ya. Nah gitu yang pertama. Mengomentari itu karena saya dulu mengajar teori evolusi Darwinian mode of thought di Departemen Filsafat UI. Jadi saya tahu apa yang disebut cara berpikir evolusi itu. Itu saya layak, tentu layak secara akademis gitu. Kalau secara moral ya udahlah, saya nggak melayani orang yang dangkal seperti itu. Tapi satu hal adalah bahwa di dalam pertandingan politik orang memakai argumentasi, upaya untuk membatalkan pikiran orang lain dengan kekuatan logik, kekuatan argumentasi, bukan dengan kekuatan olok-olok. Jadi dari awal mereka yang mengolok-olok itu justru pertanda dari gagalnya evolusi dalam pikirannya itu. Menebarkan opini Islam radikal. Ini mau menciptakan image si Abu Bangsat Al-Tololi ini bahwa Islam radikal, HTI. Tah kapan HTI? La ilaha illallah. Kan bahwa mereka tidak ada sama sekali yang dibayar. Jadi kalau ada kemudian tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang kita kemudian pertanyakan adalah selama ini kemudian ada yang mengatakan toleransi. Selama ini kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka paling Pancasilais, paling kemudian NKRI. Tapi mereka tidak siap ketika menghadapi ada umat muslim yang bersatu. Lah kenapa? Karena ada sesuatu yang kemudian terjadi pada mereka yang akan berefek dengan kemudian kumpul-kumpul seperti ini. Atau reuni tadi 212. Oke, Babul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang beriman kefasikan, memeranginya kekufuran. Kalau yang kumaki-maki lah Abu Bangsat Al-Tololi, saudara. Kalau yang dimaki Abu Bangsat Al-Tololi, cobalah provokator. Mau dilaganya rakyat dengan aparat. Jadi biar rakyat benci sama aparat, biar aparat benci sama rakyat. Mau diadu dombanya rakyat dengan aparat, saudara. Padahal aparat itu lahir dari rahim rakyat. Yang gaji aparat rakyat. Abu Janda ini mau mengadu domba kita. Kalau orang biasa berbohong dan membuat cerita-cerita aneh yang itu tuh lama-lama dia. Abu Janda mengatakan, yang arogan di Indonesia itu Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Gelora.com. Bagian media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menanggapi tweet Ustadz Tengku Zulkarnain soal arogansi mayoritas dan minoritas. Abu Janda menyebut yang arogan di Indonesia itu agama Islam kepada budaya asli kearifan lokal. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat, kata Permadi Arya membalas cuitan @tengkuzul. Abu Janda membagikan tangkapan layar berita berjudul "Tradisi sedekah di Laut Bantul dibubarkan, warga mengatakan mereka bilang syirik". Dia juga membagikan foto spanduk bertuliskan pemutaran wayang kulit bukan syariat Islam. Menurut Abu Janda, larangan pemutaran wayang kulit merupakan bentuk arogansi Islam terhadap kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin, alasan syirik, pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kurang bukti apa lagi Islam memang arogan terhadap kearifan lokal? Cetus Abu Janda melalui akun Twitter pribadinya @permadiaktivis1 pada Senin 25 Januari. Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustadz Tengku Zulkarnain menanggapi pemaksaan pemakaian hijab kepada siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Tengku Zul membandingkan kasus pemakaian jilbab pada siswi non-muslim di Padang dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Tol Cikampek. Menurut Tengku Zul, yang perlu diperiksa oleh Mendiknas adalah apakah masih ada sekolah Kristen yang mewajibkan siswa-siswi mereka yang non-Kristen untuk belajar agama Kristen di sekolah, seperti di tahun 1980-an dulu. Hal itu harus dicek benar karena melanggar Undang-Undang Pendidikan Pasal 12A. Ustadz Tengku Zul lantas mengungkit soal arogansi mayoritas dan minoritas di sebuah negara. Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, apartheid.
Akhirnya tumbang juga, di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas, apalagi jika arogan minoritas. Ustadz Tengku Zul mengaku ngeri melihat ulama dan Islam dihina di negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Ambrosius dicokok polisi, Roy Suryo minta Permadi Arya juga ditangkap. Pakar telematika Roy Suryo meminta polisi menangkap Permadi aktivis atau Permadi Arya atau Abu Janda. Selama ini, Permadi dinilai sering membuat unggahan rasis di media sosial. Pernyataan ini diunggah oleh Roy Suryo melalui akun Twitter pribadinya @krmtroysuryo2 pada Rabu 27 Januari 2021. Usai Ambrosius Nababan diproses polisi terkait ujaran kebencian terhadap Natalius Pigai, tweet setelah si Ambrosius Nababan dicokok @ccIC Polri karena postingan rasisnya terhadap Natalius Pigai 2, rasanya sangat wajar bila mayoritas netizen meminta tindakan tegas juga dilakukan @difumas_Polri ke @permadiaktivis1. Begitulah ungkap Roy Suryo dalam status Twitternya itu. Menurut Roy Suryo, selama ini Permadi aktivis atau Permadi Arya alias Abu Janda sering membuat status rasisme. Tidak itu saja, Abu Janda juga dinilai sering membuat status yang menyudutkan umat Islam. Dalam cuitan ini, Roy Suryo melampirkan screenshot status Twitter dari Permadi aktivis yang dinilai berisi ujaran kebencian kepada Islam. Selain itu, Roy juga melampirkan 2 screenshot berita dari media online yang berisi permintaan kepada polisi untuk menindak Abu Janda. Berita sebelumnya, bagian media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menanggapi tweet Ustadz Tengku Zulkarnain soal arogansi mayoritas dan juga minoritas. Abu Janda menyebut yang arogan di Indonesia itu adalah agama Islam kepada budaya asli kearifan lokal. Abu Janda membagikan tangkapan layar berita berjudul "Tradisi Sedekah Laut di Bantul dibubarkan, warga mengatakan mereka bilang syirik". Dia juga membagikan foto spanduk bertuliskan pemutaran wayang kulit bukanlah syariat Islam. Menurut Abu Janda, larangan pemutaran wayang kulit merupakan bentuk arogansi Islam terhadap kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik. Pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kurang bukti apa lagi coba? Islam sebagai dan memang arogan terhadap kearifan lokal. Demikian cetus Abu Janda melalui akun Twitter pribadinya @permadiaktivis1 pada Senin 25 Januari.